menjadikan diri kita dekat kepada Allah dan untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Maka oleh karena itu kalau ada maaf saudara kita, keluarga kita yang ibadahnya rajin, sholatnya terjaga, tapi akhlak tingkah laku dengan keluarga masih belum baik, dengan keluarga silaturahminya masih pilih-pilih, yang kaya didekati, yang kurang mampu dijauhi, sama tetangga jarang bergaul, jarang berkumpul, jarang bersilaturahmi. Nah yang seperti ini, na'udzubillah, takut kita ibadah yang sudah kita lakukan itu tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ibadah tidak diiringi dengan akhlak, tingkah laku yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Ada orang mungkin di dunianya dikasih banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin bersedekah, rajin mungkin melakukan kebaikan dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dilihat kesehariannya, ibadahnya, sholatnya terutama masih belum terjaga. Nah ini juga sama. Memang kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita lakukan. Tapi kebaikan itu sebatas hanya di dunia kita saja. Di dunia kita saja. Tentunya kita berharap kepada Allah kebaikan yang kita lakukan ini selain baik di dunia bisa juga memberikan kebaikan kepada kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu ketika kita mengharapkan dua-duanya ini baik dunia baik di akhirat, maka kita pun harus imbang dalam melakukan ibadah dan amaliyah. Salatnya bagus, amaliyahnya juga bagus kepada sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu. Dibuktikan dengan apa keimanannya? Salatnya jadi terjaga. Salatnya terjaga. Amanu wa 'amilus shalihat. Beramal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia yang kami katakan di awal, anna lahum jannatan. Bagi mereka akan aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengharapkan syurga, kebahagiaan dari Allah, maka tadi kami katakan di awal kita harus beriman, ibadah, salat kita bagus, wa 'amilus shalihat, amalan saleh kita juga bagus. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini mari yuk kita introspeksi diri kita. Mari kita bersama-sama lihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita tahun kemarin, di tahun 1445 Hijriah kemarin. Kalau kita masih belum imbang dalam mempergunakan nikmat Allah ini, mari kita sama-sama perbaiki. Mari kita sama-sama perbaiki. Jangan sampai maaf kita berlarut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlarut-larut dengan dunia, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Dan dalam surat Ibrahim yang kami katakan di awal, di situ dikatakan kalau kita tidak bisa mempergunakan nikmat Allah dengan benar, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Tentunya kita semua tidak menginginkan diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita ini mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menginginkan ini. Dan bukan cuma kita saja, Bapak. Allah pun tidak menginginkan kita manusia nantinya menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak inginkan ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tuntunan, panduan, sosok suri tauladan manusia pilihan untuk kita jadikan panutan. Apa panduan kita? Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita. Untuk apa? Hudan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Itu kitab kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya untuk apa? Hudan lil muttaqin. Kita jadikan sebagai petunjuk buat manusia. Ini wasilah yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar kita umatnya Nabi Adam ini selamat dalam kehidupan ini. Selamat mendapatkan kebahagiaan. Selain Al-Quran, apa yang Allah berikan kepada kita? Sosok manusia pilihan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh suri tauladan buat kita manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan di awal tidak ingin diri kita ini manusia ini nantinya menjadi temannya syaitan di neraka Allah. Kenapa demikian? Karena memang syaitan, iblis la'natullah sudah ngomong sama Allah. Tatkala beliau disuruh sujud kepada Adam, beliau membangkang. Iblis syaitan membangkang tidak mau sujud, sombong dengan dirinya. Sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan ciptaannya. Untuk apa aku nak sujud sama Adam? Adam diciptakan dari tanah di bawah, diinjak-injak. Kami dari api, kami lebih mulia kata mereka. Kata iblis jadinya lebih mulia. Apa kata Allah? Kamu sombong wahai iblis. Dan saat itu juga iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya iblis ini sebenarnya jin juga, karena Allah akan menciptakan dua makhluk di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah menciptakan jin dan manusia. Kenapa ada iblis syaitan tadi? Kenapa? Karena itu sifatnya. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, punya sifat yang tidak bagus, tidak baik. Makanya dikeluarkan, dikasih nama syaitan. Syaitan. Iblis la'natullah. Saat itu ngomong sama Allah. Oke kata beliau, karena merasa sombong diciptakan dari api, di neraka bagi tidak terbakar. Jadi sombong sama Allah. Boleh kau keluarkan kami dari surga ini ya Allah, tapi tangguhkan kami. Jangan kau masukkan kami ke dalam neraka saat ini. Kenapa? Karena kami nak ajak umat dan Nabi Adam sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman kami nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis lah ngomong sama Allah. Maka oleh karena itu apa kata Allah? Dikatakan silakan. Tapi ketahuilah wahai iblis la'natullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepada Allah.